Masuk ke sesi Intellectual Property Rights. Intellectual Property Rights atau hak properti intelektual merupakan jenis dari proteksi atas properti intelektual. Terdapat 3 tipe utama dari perlindungan hak intelektual, yaitu copyright, paten, dan law trademark. Copyright yang pertama merupakan adanya masalah atas salinan, sempurna, dan encryption. Ada copyright law di mana melindungi bentuk organisasi atas ekspresi seperti tulisan, seni, gambar, foto, musik, film, pertunjukan, dan program komputer dari penyalinan oleh orang lain untuk minimal selama 70 tahun. Hal yang terkait dengan copyright ini yaitu look and feel, terdapat hukum atas pelanggaran hak cipta yang pasti tentang perbedaan antara ide dan ekspresi. Ada pula fair use doctrine, di mana doctrine of fair use ini merupakan dalam status tertentu mengizinkan pengguna material hak cipta untuk tanpa izin untuk kegunaan tertentu seperti jurnalistik, penulisan, dan juga akademisi. Ada pula hal yang terkait dengan copyright adalah the Digital Millennium Copyright Act of 1988, di mana di DMCA ini merupakan kekuatan besar pertama untuk menyesuaikan antara hukum hak cipta dengan era internet. Dan ada pula CyberLocker, di mana suatu pelayanan penyimpanan file secara online yang dedikasikan untuk berbagi material hak cipta secara ilegal. Kedua adalah paten, di mana merupakan metode bisnis dan prosesnya. Paten merupakan penghargaan kepada pemilik berupa monopoli eksekutif atas ide di belakang penemuannya selama 20 tahun. Ada beberapa e-commerce paten, yaitu yang dikeluarkan oleh Amazon, berupa one-click purchasing, ada pula Priceline berupa buyer-driven atau name your price sales, dan juga Sight Sound yaitu berupa musik download atau download musik. Kemudian ada pula perusahaan yaitu Akamai, di mana subjeknya adalah konten delivery dari internet dan juga dari hosting sistemnya. Ada pula DoubleClick, di mana subjeknya merupakan dynamic delivery of online advertising atau iklan online. Ada pula Overture, di mana merupakan pay for performance search atau membayar untuk suatu pencarian. Ada pula Acacia Teknologi, di mana merupakan transmisi atas streaming video dan media. Ada pula Sovereign Software, merupakan pembelian teknologi untuk exchange, merupakan auction teknologi. Ada juga di sini Google, yaitu search teknologi atau berupa teknologi untuk pencarian. Google juga menciptakan teknologi untuk location teknologi atau dengan Google Maps atau dengan teknologi lokasi. Apple dengan social teknologi atau social teknologi, dan juga personal atau web berupa cloud computing, distributed search engine file system, dan juga storage system. Untuk intellectual property rights yang ketiga adanya trademark. Di sini adanya online infringement and dilution. Trademark sendiri merupakan suatu tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan mengarah pada sumbernya. Ada pula dilution merupakan segala perilaku yang akan memperlemah hubungan antara trademark dan juga dengan produknya. Trademark dan internet berikut merupakan aktivitas dari trademark di internet. Pertama, cybersquatting dengan melibatkan pendaftaran atas infringing nama domain atau menggunakan internet lain dari trademark yang sudah ada dengan tujuan mengambil pembayaran dari pemilik aslinya. Ada pula istilah cyber privacy, melibatkan perilaku yang sama seperti cyber squatting, namun dengan tujuan untuk mengalihkan lalu lintas atau traffic dari situs resmi ke situs yang palsu atau yang infringing tadi. Ada pula meta tagging, di mana menggunakan trademark, kata-kata trademark di dalam situs meta tag. Ada pula keywording dengan menempatkan keyword trademark pada web page sehingga bisa terlihat ataupun bahkan tidak terlihat. Ada juga linking, yaitu linking to content atau situs lainnya dengan melewati atau bypass di homepage. Ada juga istilah framing, yaitu bagaimana menempatkan konten di situs lain di dalam frame atau di dalam situs yang sifatnya adalah infringer atau yang tidak sesuai tadi. Ada pula tantangan bagaimana untuk menyeimbangkan pelindungan atas proteksi dengan nilai-nilai lainnya. Tantangan dalam etika dan hukum properti intelektual adalah untuk memastikan bahwa si pembuat properti intelektual ini menerima manfaat atas temuannya dan kerja mereka.
Di saat yang sama, juga untuk memungkinkan para pekerja atau desain disebarkan dan digunakan audiens seluas mungkin. Sehingga, pelindungan dari perampok atas properti intelektual tanpa ragu mengarah pada batasan distribusi dan pembayaran ke pencipta atas penggunaan hasil karya di mana dapat memperlambat proses distribusi. Peran governance atau governance di sini adalah dilakukan dengan kontrol sosial, siapa yang akan mengontrol e-commerce, elemen apa yang harus dikontrol, dan bagaimana pengendalian bisa diimplementasikan. Apakah internet bisa dikendalikan? Hingga saat ini, masih banyak yang percaya bahwa internet susah untuk dikendalikan. Implikasinya, memang konten dan perilaku dari situs internet jenis apapun tidak dapat dikendalikan dengan cara yang sama. Kemudian ada juga taxation, terkait dengan pajak, di mana di Eropa maupun di Amerika, pemerintah sangat tergantung pada pajak penjualan berdasarkan jenis dan nilai barang yang dijual. Untuk penjualan online saat ini, dua negara ini memiliki peraturan yang berbeda, di mana Eropa mulai mengumpulkan VAT untuk produk digital seperti musik dan software yang dikirimkan konsumen oleh perusahaan asing. Ada pula net neutrality, suatu konsep di mana penyedia layanan internet harus memperlakukan semua lalu lintas internet dengan setara atau netral. Keterkaitan pemerintah terkait keamanan publik dan juga kesejahteraan. Pemerintah dimanapun menyatakan akan mengejar keamanan publik, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Pemerintah akan menerapkan kebijakan dan peraturan yang jelas terkait isu kritikal terkait e-commerce seperti perlindungan anak dari pornografi, pengendalian perjudian, dan perlindungan kesehatan publik melalui batasan penjualan rokok dan obat, walaupun secara elektronik. Sekian dan terima kasih.